Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashabal fadilah, pangarsa Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghosipullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Doa dari kami semua, semoga Abah selalu dipanjangkan usia dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnakan kesehatannya, berlimpah barokah karomahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Parsa Umi beserta segenap ahlul bait, keluarga besar pesantren Sirna Rasa, pembantu khusus Abah Jagat Al-Kholis, para wakil talqin, para kiai, para ulama, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Semarak Agustus luar biasa. Inilah bukti kita memegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku tetap satu jua, berbeda-beda suku tetap satu mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghosipullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Saya mau absen dulu. Ada yang dari suku Jawa, ada suku Sunda, luar biasa Sunda, suku Betawi, suku Batak, suku Padang, suku Rorombehen. Ada yang tanya, Pak, ma huwa Rorombehen? Rorombehen huwa akhul Kudis gitu. Rorombehen itu adalah saudaranya Kudis, Kurap, itu lah. Hadirin rahimakumullah. Tabaruk kitab Fadhailus Syuhur karya Syekh Muhammad Abdul Ghosipullah Maslul Qaddasallahu sirrah. Saya akan membacakan kalimah demi kalimah, insyaallah cukup 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani fi syahri Safar walahu salasatu ahrufin wahiyya shad fa ra. Fa amassadu fi hadha syahri safaul qalbi wa huwa sifatul qaum al-mutassifuna bihi an kadaratil ghaflati anillah li annal ghaflata anillah asyaddu min dukhulin nar. Qala Syekh Al-Junaidil Baghdadi wal ghaflatu turisul qaswati. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fawailul lil qasiyah qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Hadirin rahimakumullah. Bab kedua menerangkan tentang bulan Safar. Bulan Safar mempunyai 3 huruf. Yang pertama huruf shad, kedua fa, ketiga ra. Kita ambil 1 huruf saja gitu, karena ini tabaruk, karena masih banyak yang lain mau memberikan keilmuan. Huruf shad, fa amma shad fi hadha syahri safaul qalbi. Di dalam bulan Safar huruf yang pertama shad itu adalah mengandung arti bersih hati, jernih jiwa. Maka kalau kita fokus kepada kolbu, kalau kita dijabarkan bahwa kolbu itu adalah jiwa kita, sehingga di dalam jiwa ada dimensi ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama ruh, yang kedua kolbu,
yang ketiga akal, yang keempat nafsu. Itu semuanya harus suci. Karena di dalam kitab Fatwa Suhur diterangkan bahwa li'anal ghaflata anillah asyaddu min dukhulin nar. Ghaflah, lupa kepada Allah itu lebih bahaya daripada masuk ke dalam neraka, Ibu. Ghaflah itu lupa kepada Allah. Ternyata penyakit yang paling dahsyat, penyakit yang paling luar biasa bahayanya bukan kanker, Bu, bukan. Kanker itu kantong kering, bukan itu. Penyakit yang terdahsyat itu adalah ketika hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya hadis Rasul, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati bersih kita sedang bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita lupa kepada Allah, kita sedang kufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata penyakit yang bahaya itu adalah lupa kepada Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita lupa kepada Allah, di dalam kitab Hikam diterangkan, kalau kita sudah lupa kepada Allah, maka hati kita akan mati, Pak. Hati kita akan mati, Ibu. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Ciri hati yang mati itu adalah tidak merasa sedih kalau kita meninggalkan kewajiban. Kita sebagai ikhwan, sebagai murid pengersa Abah, manakiban tidak hadir, manakiban jarang-jarang datang, hati kita enjoy, awas. Itu menandakan hati kita mati, tidak sedih. Kita harus sedih, Pak, ketika kita tidak bertemu dengan Syekh Mursyid. 1 bulan saja kita tidak bertemu, hati kita sedih. Inilah tanda kalau kita hati sedih, tidak bertemu dengan Syekh Mursyid 1 bulan sekali, hati kita sedih. Berarti hati kita hidup. Tapi kalau hati kita mati, enjoy manakiban macam kayak oge aya deui bulan hareup. Itu tandanya kalau mati kita, hati kita sudah mati. Dan watarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudid dzallat. Tidak merasa menyesal kalau kita berbuat kesalahan. Kita berbuat salah, enjoy, tidak merasa punya salah. Ini tandanya hati kita sudah mati. Bagaimana supaya kita hidup hati kita? Perbanyak zikir kalimah la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, saya sengaja membawa bendera suci. Ini bendera suci, kita kaitkan dengan sofaul qalbi. Hati kita harus bersih, jiwa kita harus suci, seperti sucinya bendera ini. Bendera merah putih ini bendera yang suci. Pada bulan Agustus merupakan satu hari yang luar biasa, merdekanya negara Indonesia pada tahun 1445. Serat 1945 Masehi gitu. Di tahun ini Bapak sekalian kita merdeka, maka harus pegang teguh bendera suci ini. Sebelum bendera menjadi semacam ini, pada tahun 44 Ibu Fatmawati menjahit bendera merah disatukan dengan bendera yang putih menjadi satu, merah dan
putih. Pada bulan September, ada yang mengatakan bulan Oktober 1944, pas ketepatan lahir guru kita, guru agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Itu tidak ada yang kebetulan, pasti betul gitu Pak. Kenapa Fatmawati mensatukan merah dan putih? Ini menunjukkan pemersatu umat, ini menunjukkan pemersatu bangsa. Kalau bangsa Indonesia berpegang teguh kepada merah putih, insya Allah akan tetap bersatu dan jaya sepanjang masa. Hadirin rahimakumullah, Sofaul Qalbi, lihat ini Pak. Kalau ikhwan ahwat hadirin rahimakumullah ingin hatinya suci, harus ingat kepada merah putih. Lihat ini, merah putih, merah putih. Merah artinya keberanian, putih artinya kesucian. Dan juga ibu, ini simbol manusia. Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Merah jasmani, putih dan rohani. Jadi merah putih itu. Dan yang lebih dahsyat lagi, ini merupakan simbol TKN. Apa katanya? Qadiriyah Naqsyabandiyah. Enggak pakai wawu Pak sekarang mah. Qadiriyah enggak, langsung Qadiriyah Naqsyabandiyah Jahar Khopi. Kalau pakai wawu, apalagi dibalik Pak, beneran dibalik, putih di atas. Ini namanya bid'ah dolalah. Kalau sudah bid'ah dolalah, finnar. Harus begini Pak, merah di atas, jangan putih yang di atas. Ini ajaran Pak, ajaran. Ajaran TKN Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka ketika kita zikir harus semangat Pak. Jangan la ilaha illallah. Merah Pak ini. Berarti semangat. Coba Ibu, ke atas tangannya Bu. Ke atas. Merdeka. Merdeka. Ini mah gitu, semangat. Bapak-bapak, merdeka. Luar biasa Pak. Ini merah, makanya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu Pak, ini merah. Kalau kopi simpen Pak dalam hati, jangan diucapkan, jangan, karena ini putih gitu. Bapak tahu lagu Kebiar? Bisa apa? Bisa? Ibu bisa? Kebiar pelangi jingga. Siap? 3, 8. Indonesia merah darahku, tulangku bersatu dalam. Bagus. Indonesia getar nadiku berbaur dalam. Kebiar pelangi jingga. Ulangi Pak, ulangi. Udah kurang kompak ya. Kurang kompak Pak, kurang kompak. Siap. Momentum Agustus, kita nyanyi kebiar pelangi jingga. Tuh, 2, 3, 8. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar
pelangi jingga. Tepuk tangan. Nah gitu Pak. Jadi entong di TK wah ya Pak tepuk tangan teh di oge harus tepuk tangan gitu. Nah oke Pak tadi ya. Jadi jangan sampai dipisah Pak, merah dan jangan pakai dan merah putih. Ini ajaran Qadiriyah, Naqsabandiyah, Jahar, Khofi. Kalau kita ingin suci hatinya, jernih jiwanya, pegang erat-erat bendera merah putih. Saya yakin murid Pangarsa Abah sudah berjiwa merah putih karena sudah ada dalam jiwa kita. La ilaha illallah. Itu Pak. Yang dahsyat lagi Pak, yang dahsyat lagi nih ini Pak. Jadi Suryalaya itu pemberian dari Abah Sepuh. Itu Pak. Sirnarasa pemberian dari Abah Anom. Suryalaya Sirnarasa pemberian Abah Sepuh dan Abah Anom, tapi yang mengibarkan seluruh dunia itu adalah Pangarsa Abah Aos. Alhamdulillahilladzi faddalana. Makanya kalau ada yang dagang ini Pak bendera di trotoar jalan harus ketat Pak, harus punya prinsip. Ada yang nawar, ada yang beli. Mas itu berapa bendera merah putih? 100.000 Om gitu. 100.000 mahal amat. Biasa Mang Ahmad suka nawar gitu. Mahal amat Mas. Kata pedagang harus gitu. Tidak boleh ditawar lagi karena NKRI harga hidup dan tidak akan mati selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.